Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan saya Winda Aprianti. Hari ini kita akan belajar materi algoritma dan pemrograman 1, yakni operator dan operan pada C++ ya. Jadi operator dan operan itu sebenarnya sudah kita kenal ya sejak kita SD. Nah, jadi kalau operator itu adalah simbol yang mengolah nilai pada operan dan menghasilkan nilai baru. Jadi tambah, kurang, kali, dan sebagainya itu disebutnya operator. Nah, yang variabelnya ini C, A, dan B ini adalah operannya. Nah, kalau berdasarkan jumlah operan sendiri, operator itu dibagi jadi 3, yakni unary itu cuma 1 operannya, binary itu 2 operannya, ternary itu 3 operannya. Nah, ini contohnya ya, kalau yang unary itu tanda plus sama minus. Kalau operator binary itu kali, bagi, modulo, tambah, kurang ya. Kalau yang ternary itu gabungannya. Jadi dipakai misalnya tadi habis ditambah kemudian dikalikan jadi ada 3 operannya seperti itu. Nah, yang pertama kita harus ketahui di materi ini adalah ekspresi aritmatika. Jadi kalau bentuk umumnya itu ada L value sama R value. Nah, yang di sini di L value itu adalah variabelnya, sedangkan di bagian sini adalah ekspresi aritmatikanya. Jadi misalnya seperti ini. Jadi ya kalau misalnya di matematika itu kan kita kenal misalnya saya punya 5 tambah 2 sama dengan 7 atau 7 itu sama dengan 5 ditambah 2. Ya ini kan kalau di matematika ini nilainya sama. Nah kalau nanti kita mengoding yang ini tuh nggak boleh. Ya, jadi ekspresi matematikanya itu letaknya harus di sebelah kanan. Ya, yang ada operatornya itu harus di sebelah kanan, sedangkan di sebelah kiri itu adalah variabelnya nanti, penampung nilainya ya. Jadi dia yang di sebelah kiri itu cuma satu variabel. Kalau yang sebelah kanan mau operatornya banyak, operannya banyak itu nggak apa-apa. Jadi yang berlaku adalah L value sama L value seperti ini. Oke ya, itu untuk ekspresi aritmatikanya. Kemudian untuk hierarki atau urutannya mana yang lebih dulu dikerjakan kalau tidak menggunakan tanda kurung itu adalah kali atau bagi, kemudian modulo, baru penjumlahan dan pengurangan. Jadi contohnya ini seperti ini. Sama nih, operannya sama-sama 8, 2, 3, dan 6. Tapi yang A itu nggak ada kurungnya, yang B itu ada kurungnya. Nah, jadi kalau yang A itu yang dikerjakan dulu adalah yang kali sama baginya. Baru dijumlahkan dengan 8. Jadi 2 kali 3, 6, dibagi 6, 1, baru ditambah 8. Hasilnya 9. Sedangkan di bagian B, karena ada kurungnya, maka 8 dan 2 ini dikerjakan duluan. Jadi dia hasilnya 10, dikali 3, 30, dibagi 6, hasilnya 5. Seperti itu untuk hierarkinya. Ya, oke, sekarang kita coba nih. Di kode bloknya kita bikin file baru ya. Nah, jadi kalau di kode bloknya jangan lupa kemarin kalaunya yang pertama harus dituliskan atau sintaknya harus dikode itu adalah headernya dulu, yakni include iostream, kemudian pakai using namespace std biar nggak mengulang penulisan std titik 2-nya. Kemudian ada fungsi utamanya, fungsi main. Ya, kemudian ada bodinya pakai kurung awal.
Nah, di sini yang kita tuliskan. Jadi kalau saya deklarasikan tadi, saya punya 2 aja dulu ya, 2 operan. Saya punya A dan B dan C nanti buat menampung nilainya. Jadi kalau saya punya A-nya 5, B-nya 7, B-nya 2. Nah, ini sebenarnya pemberian nilai ini boleh dilakukan pada saat deklarasi. Jadi misalnya saya sudah punya yang A-nya nih, ketika saya deklarasikan A, saya sudah kasih nilai A-nya itu 5, saya hapus. Itu nggak apa-apa. Nah, buat menyimpannya tadi saya bilang sebelah kirinya itu adalah variabel penampungnya. Misalnya saya tuliskan C, kemudian kita tuliskan operatornya apa? A ditambah B. Nah, baru nanti kita tampilkan hasilnya. Cout, petik 2, misalnya hasil dari kita munculkan nilai A-nya, hasil dari A ditambah nilai B-nya sama dengan baru nilai apa hasil C-nya. Jadi nanti ini hasil dari A-nya itu adalah nilai 5-nya yang muncul. Kemudian ditambah B-nya nilai 2-nya sama dengan nilai C-nya. Kita lihat ya. Ini masih running. Nah, ini tampil hasil dari 5 tambah 2 adalah 7. Misal kita ganti sekarang ya. Nilai B-nya sekarang kita inputkan. Jadi dia otomatis sesuai yang kita inputkan misalnya. Saya inputkan nih. Berarti si A masukkan nilai B. Berarti disimpan sebagai B. Nah, jadi kalau misalnya ini kan deklarasi B-nya di sini, kemudian menginputkan nilai B disimpan sebagai B. Nah, operator aritmatikanya yang C sama dengan A plus B ini tidak boleh diletakkan sebelum baris 6. Misalnya saya letakkan di sini nih. Saya letakkan sebelum masukkan ini. Nah, ini nanti akan hasilnya akan error. Kenapa? Karena B-nya itu kita belum memasukkan nilainya berapa. Jadi nanti meletakkan operator aritmatika itu setelah nilai A diketahui, nilai B diketahui. Itu meletakkan barisnya. Nah, ini saya masukkan 5 ya. A-nya itu kan 5, B-nya 2. Nah, ini hasil dari A-nya 5 benar, B-nya juga benar 2, tapi 5 tambah 2 jadinya 4, 2, 0, 10, 6, 1, padahal harusnya kan 7. Nah, kesalahan ini karena kesalahan peletakan sintaknya, kesalahan logikanya. Kita meletakkan operator aritmatika itu di baris 6, ya, di baris 6 itu C sama dengan A tambah B. Nilai A itu sudah diketahui yaitu 5 dari baris 5. Nilai B di sini tuh belum tahu, sedangkan nilai B itu baru dikasih tahu di barisnya 7, sedangkan dia sudah menjalankan operator aritmatikanya di baris 6. Nah, ini kesalahan logika. Jadi hasilnya jalan tapi tidak sesuai dengan yang diinginkan, dengan yang logika seharusnya seperti itu. Jadi sekali lagi peletakan operator aritmatika itu adalah setelah nilai A diketahui dan nilai B-nya diketahui. Maka diletakkan di sini dan sebelum nilai C-nya dipanggil seperti itu ya. Oke, lagi kita tambahkan lagi. Misalnya saya punya variabel D. Variabel D itu adalah minus 3 misalnya. Nah, saya tuliskan di sini min D. Berarti kan harusnya ini B-nya tergantung yang saya inputkan. A ditambah B dikali deh. Dikali. Nah, ini berarti nanti dia jalannya B dikali D dulu baru ditambahkan dengan A. D dulu baru ditambahkan dengan A. Kita running ya. Oke, nah ini kalau saya masukkan 2. Nah, hasilnya adalah 5 tambah 2 sama dengan minus 1. Kenapa? Padahal 5 tambah 2 sama dengan 7 ini bukan salah
Yang C-nya ya, C-nya kan benar harusnya 5 tambah 2 dikali minus 3. Nah ini salahnya di bagian baris nomor 8-nya belum kita tambahkan. Padahal C itu dikali D juga ya, berarti di sini nanti kita tambahkan dulu. Ya, saya tambahkan dulu A tambah B dikali nilai D. Nah, saya running. Nah, ini boleh tidak ditulis si out-nya karena di sini belum diakhiri titik koma. Tapi kalau ini diakhiri titik koma, maka harus ditulis ulang si out-nya di sini ya. 2. Nah, ini 5 tambah 2 dikali minus 3 sama dengan minus 1. Tadi berdasarkan materi, karena urutan hierarki, karena ada kali, maka dia dikerjakan duluan 2 dikali minus 3 kan minus 6 ditambah 5 yaitu minus 1. Nah, sekarang biar kita lihat bedanya, saya tambahkan lagi variabel E misalnya ya. Kemudian saya bikin yang variabel E itu adalah A tambah B-nya di dalam kurung baru dikali D. Nah, kita akan lihat bedanya. Hasil dari A-nya dikurungin kan, A ditambah B. Nah, yang tampil adalah nilai E. Jadi yang ini kan yang tanpa kurung itu sebenarnya variabel C, maka di sini yang dipanggil adalah yang si C. Yang ini adalah yang ada kurungnya A dengan B-nya, maka dipanggil adalah yang E. Ini tadi saya bilang ini tidak apa-apa di baris 8. Mau di baris 10 juga nggak apa-apa, karena nilai A, B, sama D sudah diketahui di baris 5 dan 6. Oke, saya running ya. Nah, ini saya masukkan 2. Oh, ini tidak apa-apa ya, ini cuman lupa ngasih backslash n atau garis baru. 5 ditambah 2 dikali minus 3 hasilnya minus 1. Karena 2 dikali min 3 min 6 ditambah 5 hasilnya minus 1. Sedangkan yang ini 5 ditambah 2 7 dikali minus 3. Makanya hasilnya minus 21 seperti itu. Nah, ini saya kasih backslash n-nya. Nah, ini untuk operator aritmatika. Ya. Kemudian di operator pemberi nilai aritmatika itu ada juga istilahnya assignment operator. Jadi kalau saya punya A sama dengan A ditambah 1, itu boleh disingkat nulisnya jadi A plus sama dengan 1. Ya, contoh. Saya masukin nilai F ya di sini. Sekarang saya nilai A ya. Nah, misalnya di operator sini saya tulis A itu adalah A ditambah dengan 1. Kita tampilkan nilai A sekarang ya. Nilai A nah ini kan nilai A tadinya 5. Karena nanti A sama dengan A ditambah 1, harusnya nanti yang tampil di sini adalah nilai 6. Ya, ini saya matikan dulu ya. Saya jadikan komentar nih. Jadi cara jadikan komentar sudah saya kasih tahu sebelumnya pakai backslash bintang slash. Jadi ini nanti nggak dibaca. Jadi nanti ini sampai sini nggak dibaca. Dia langsung dari baris 5 langsung ke baris 13. Kita lihat. Nah, sekarang muncul nilai A adalah 6. Awalnya A-nya 5, kemudian karena A itu adalah A ditambah 1, A yang di sini adalah nilai yang ini 5 tambah 1. Makanya nilai A sekarang berubah jadi 6. Nah, sekarang saya kasih lihat yang tadi yang memberi nilai A sama dengan A ditambah 1 ini. Itu bisa diganti nulisnya dengan dipersingkat A plus sama dengan 1. Nah, ini hasilnya juga sama 6. Ya. Jadi kalau A plus sama dengan 1 itu artinya ini sama dengan A sama dengan A ditambah 1. Kalau misalnya di sini A plus sama dengan 2, artinya A-nya ditambah 2. Berarti harusnya nanti hasilnya 7. Nah, benar 7. Atau misalnya saya ganti tanda tambahnya di sini kali.
Nah, ini artinya nanti sama dengan A dikali dengan 2. Ya, jadi kalau di sininya kali sama dengan, berarti sama dengan A dikali 2. A-nya 5 dikali 2, 10. Berarti nilai A yang tampil di sini nanti adalah 10. Kita buktikan. Nah, benar nilainya 10. Ya, jadi itu untuk assignment operator. Jadi, kalau tandanya disingkat seperti ini, plus sama dengan itu artinya sama dengan A ditambah 1, seperti itu. Oke, nah ini sekarang increment decrement. Tadi kan ketika A sama dengan A tambah 1, disederhanakan jadi A plus sama dengan 1. Sekarang untuk tambah sama kurang, itu bisa lagi disederhanakan jadi A plus plus. Ya, A plus plus. Jadi kalau saya tuliskan nih A plus plus, saya jalankan atau saya running. Nah, ini nilainya masih 5. Ya, masih 5. Kenapa? Jadi kalau dia letakkan tambahnya di belakang, dia sudah ditambahkan 1, tapi yang tampil itu masih nilai sebelumnya. Jadi kalau mau yang seperti ini, tambahnya di depan. Nah, ini sudah nilainya 6. Ya, kalau mau tidak pakai variabel lain. Tapi kalau misalnya saya pakai variabel lain, A plus plus. Nah, ini sudah jadi 6. Jadi ketika di sini dia ditambah, di sini ditampilkan jadinya 6. Tapi kalau di sini kita tulisnya A plus plus, yang tampil masih nilai yang 5 sebelumnya tadi. Kalau mau langsung ditampilkan, pakainya adalah yang pergi increment plusnya di depan. Ya. Jadi dia bisa dituliskannya di depan atau ini di belakang atau di depan. Ya, jadi kalau diletakkan di depan, penambahan atau pengurangannya itu langsung pada saat menjumpai ekspresi. Makanya tadi ketika di sini saya tuliskan plus AA, dia langsung nampilin nilai 6. Tapi ketika dia diletakkan di belakang, ya di sini masih 5. Kecuali di sini dituliskan di sini, ini nilainya 6. Jadi ketika dipanggil di sini sudah nilainya 6, bukan 5 lagi, seperti itu. Ini perbedaan meletakkan notasinya di belakang atau di depan. Oke, sekarang ada istilahnya operator relasi. Jadi kalau kita belajar logika dulu, kan ada sama dengan, kurang dari, ya. Nah, jadi nanti hasil pembandingannya itu nilainya, kalau dia benar, dia akan menampilkan nilai 1. Jadi dia itu nilainya boolean. Kalau salah, dia akan menampilkan nilai 0. Ya, operator relasi untuk membandingkan dua buah nilai. Oke, ya sekarang saya akan membandingkan nilai A dengan nilai D. Akan saya simpan misalnya di dalam B. Ini kan mati ya, jadi nggak jalan ya. Oke, ini saya matikan dulu ya. Sekarang saya akan nyimpen B, itu adalah, akan saya cek apakah nilai A itu sama dengan nilai D. Nah, apakah 5 itu sama dengan minus 3? Harusnya salah kan? Nah, kalau salah, see out. Hasil perbandingan nilai A dan D adalah kan di variabel B-nya. Nah, ini kan nilai A-nya 5. Apakah 5 sama dengan min 3? Kan salah ya. Ini harusnya berarti nanti muncul nilai 0. Nah, ini artinya nilai 5 dan minus 3 itu tidak sama. Makanya nilainya 0. Ya. Nah, ini kalau yang sama dengan. Sekarang saya bikin lagi C, itu adalah saya akan melihat apakah nilai A itu lebih dari D.
Berarti kita akan melihat hasil perbandingan nilai apakah nilai A itu lebih dari nilai D. Tampilnya tadi di huruf C, karena nyimpennya di C. Pakai backslash N biar munculnya di bawah ya. Nah, 5, apakah 5 itu lebih dari min 3? Benar ya, 5 kan lebih dari min 3. Jadi yang tampil nilainya 1. Jadi kalau dia salah itu 0, kalau benar nilainya 1. Itu untuk operator relasi. Nah, untuk operator logika, ya ini juga nanti sama. Jadi kalau nilainya 1 itu benar, kalau nilainya 0 itu salah. Jadi dilogikakan. Kalau dia dan-nya 2 kali itu berarti logikanya dan, kalau garis 2 itu or, kalau negasi itu not. Kalau dan itu kan dia harus benar dua-duanya baru menghasilkan 1. Kalau or itu kalau salah satunya benar, ya salah satunya aja benar atau dua-duanya benar maka menghasilkan 1. Ini contohnya ya. Saya punya A tambah 4 kurang dari 10. A tambah 4 kurang dari 10. Dan B lebih dari A tambah 5. Dan C kurang dari 3 lebih dari sama dengan 4. Nah ini A-nya 3. Kita masukkan 3 tambah 4 kurang dari 10. 3 tambah 4 kan 7. 7 kurang dari 10 benar ya, berarti nilainya nanti 1. Kemudian yang B-nya 3. Apakah 3 lebih dari A-nya 3 tambah 5, apakah 3 lebih dari 8? Berarti salah, nilainya 0. 1 dan 0, kemudian yang C 7, atau saya tuliskan nih, biar ada bayangan ya. Nah yang ini tadi, A tambah 4 kurang dari 10, A-nya 3 tambah 4, 7. 7 kurang dari 10. Berarti nilai yang operator relasi ini 7 benar kan, kurang dari 10 nilainya 1. Kemudian yang B-nya 3, apakah 3 lebih dari A tambah 5? A-nya 3 tambah 5, 8. Apakah 3 lebih dari 8? Salah kan ya, berarti nilainya 0. Kemudian yang C kurang dari 3, C-nya nilainya 7 kurang dari 3, 4. Apakah 4 lebih dari sama dengan 4? Benar kan ya? 4 itu sama dengan 4, nilainya 1. Maka kita akan mencari 1 dan 0 dan 1. Nah, benar dan salah dan benar ini nanti hasilnya adalah salah. Karena kalau operator logika N itu harus semuanya benar dulu baru bernilai benar. Kalau ini nanti karena all, jadi salah satu aja benar, nilainya benar nih, ada nilai satunya, berarti nanti yang all itu nilainya adalah 1. Jadi kalau di ini untuk yang all, itu kan berarti 1, or 0, or 1. Nah ini nilainya nanti 1, berarti nilainya benar seperti itu. Ini untuk yang not ya negasi. Negasi dari benar berarti salah. Ini nanti untuk bitwise ya bisa dilihat. Jadi kalau kecil-kecil 2 kali shift left atau yang digeser ke kiri. Jadi misal nih saya punya bilangan seperti ini. Kalau ini adalah untuk nilai 201, kalau pakai bitwise shift left digeser ke kiri, maka dia artinya dikalikan 2. 201 dikali 2, 402. Seperti itu. Untuk yang bitwise shift right berarti digeser ke kanan, itu artinya dibagi. 201 dibagi 2 karena dia integer jadi dibulatkan jadi 100. Ini kalau pakai bitwise-nya dan, jadi kalau dan-nya 1 aja nggak 2 kali itu berarti operator bitwise. Tapi kalau dan-nya 2 kali berarti itu operator logika. Nah ini kalau dan itu sama, 1 dan 0, 0 karena pakai dia dan ya. 1 dan 1, 1 seperti itu. Jadi kalau keduanya 1 baru nilainya 1, sisanya 0. Nah ini 201 dan 100 ternyata menghasilkan bilangan 64 seperti itu untuk operator bitwise. Jadi di operator-operan tadi kita belajarnya operator aritmatika, itu tambah, kali, modulo, kurang,
Ya, dan sebagainya itu operator aritmatika namanya. Kemudian ada operator relasi, itu sama dengan, kurang dari, lebih dari, sama dengan, itu sebutnya namanya operator relasi. Kemudian ada operator logika, yang tadi AND, OR, negasi. Kemudian ada operator bitwise. Jadi, sekali lagi yang tadi poin pentingnya, tadi kalaunya di dalam mengoding itu harus kita pastikan yang di sebelah kiri L-value itu adalah isinya variabel, sedangkan untuk ekspresi aritmatikanya harus diletakkan di sebelah kanan, tidak boleh tertukar. Ya, kemudian nanti kalau ketemu A plus sama dengan 1, ini artinya sama dengan A sama dengan A plus 1. Atau nanti ketemu A++, ini nanti bergunanya ketika kita di perulangan, itu nanti akan dipakai yang seperti ini, langsung disingkat. Jadi kalau ngelihat A++ itu artinya A sama dengan A plus 1, seperti itu. Oke ya, itu untuk operator dan operan. Nah, nanti di next video saya akan bikin penerapan operator dan operan di contoh kasus sehari-hari. Jadi biar lebih gampang melihat penerapannya seperti itu ya. Untuk yang operator dan operan kali ini saya akhiri dulu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you on next video.